Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Al-Khalifi, kelas 4 SDIT Alif Muhammadiyah, Kabupaten Cirebon. Ya, seperti namanya, Cirebon pasti ada di Provinsi Jawa Barat. Sabayana, tahu nggak ini apa? Jika saya memakai peci seperti ini, mungkin teman-teman tahu saya seperti apa. Ya, betul sekali. Saya itu seperti Kabayan. Kabayan itu adalah orang yang terkenal malas di Jawa. Tetapi dia sangatlah cerdas untuk menghadapi segala situasi. Pada suatu hari, si Kabayan terbangun dari tidurnya karena adanya suara kokokan ayam di belakang halaman. Kukuruyuk. Lalu istrinya pun memanggilnya, Kang, ayo bangun, katanya mau berburu ke hutan. Lalu Kabayan pun terbangun dan langsung keluar menggunakan sendal. Ia pun pergi ke air mancur, dan saat perjalanan ke air mancur, Kabayan pun bertemu dengan Abah. Kata Abah, Kabayan, jadi nggak berburu ke hutannya? Kata Abah, jadilah. Ayo cepat persiapkan dirimu. Kabayan pun kembali lagi ke rumah menggunakan kaos oblong, celana pendek, dan juga sarung yang menutupi pinggang. Tak lupa membawa sebuah pisau raut kecil. Lalu Kabayan pun kembali ke Abah. Lalu kata Abah, dari mana saja kamu? Lama sekali. Ayo cepat, ntar kita tertinggal oleh rombongan. Lalu si Kabayan dan juga Abah pun ikut dengan rombongan orang-orang kampung lain menuju ke alun-alun. Saat sudah sampai di alun-alun, banyak sekali orang yang menceritakan pengalamannya berburu kijang. Karena si Kabayan tidak punya pengalaman untuk berburu kijang, jadi Kabayan diam saja. Lalu pemimpin pun memberi siasat, hei kamu pergi ke sana, hei kamu ke sini, hei kamu ikuti saya. Tapi si Kabayan tidak mau mendengarkan perintah dari pemimpin. Dia pun mencar sendirian dan duduk di bawah pohon jambu. Kabayan pun melihat ke atas. Wah, banyak sekali pohon jambunya. Saya ingin mengambilnya. Tetapi saat ingin memanjat ke pohon, si Kabayan pun melihat di semak-semak. Wah, apa itu? Bergerak-gerak. Lalu tiba-tiba muncul sebuah tanduk dari kijang. Karena si Kabayan tidak bisa membedakan kijang betina dan kijang jantan, Kabayan pun hanya terdiam sebentar. Lalu tiba-tiba kijang yang ada di semak-semak tersebut ingin menyeruduk si Kabayan. Kabayan pun dengan secepat kilat memanjat ke atas pohon. Tapi si Kabayan tidak bisa memanjat pohon sepenuhnya karena sarung yang dibawanya itu menyangkut di ranting pohon jambu. Jadi Kabayan pun memegang erat batang pohon jambu tersebut sambil berdoa, ya Allah, tolonglah hamba tidak ingin menjadi buruan sang kijang. Lalu Allah pun mendengar doa dari si Kabayan. Lalu dengan cara sarung Kabayan yang tadi tersangkut di ranting
tiba-tiba jatuh dan mengenai muka dari si Kijang. Kijang pun meronta-ronta dan ingin melepaskan sarungnya, tetapi tidak bisa. Lalu si Kabayan pun berteriak, "Tolong, tolong!" Tapi tidak ada orang yang mendengarkan suara teriakannya. Lalu Kabayan pun berteriak sekali lagi dengan sangat kencang, "Tolong, tolong!" Terus ada sekelompok orang yang mendengar suara teriakan dari si Kabayan. Lalu ada orang yang menembakkan panah ke jantung dari si Kijang itu. Cium. Habis itu si Kijang pun terbaring lemas. Tetapi dia belum mati. Badannya masih menggeliat dan ekornya masih bergoyang-goyang. Si Kabayan pun turun dan ada seseorang yang membawa golok sambil menyembelih Kijang tersebut sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ada sekelompok orang yang bertanya kepada Kabayan, Kabayan, bagaimana kamu bisa membunuh Kijang sebesar itu hanya dengan pisau raut kecil?" Mudah. Caranya, jika kalian ingin diseruduk oleh Kijang tersebut, kalian cukup melemparkan sarung kepada muka Kijang tersebut, lalu mematahkan tanduknya, dan sudah. Wah, keren sekali. Kapan-kapan kalau misalnya ada acara berburu Kijang lagi, si Kabayan saja deh yang jadi pemimpinnya. Lalu beberapa gerombolan di situ pun berteriak, "Setuju, setuju." Kabayan pun tersenyum sambil tertawa di dalam hati, padahal bukan itu yang sebenarnya terjadi. Lalu si pemimpin pun mencincang daging si Kijang tersebut dan dibagikan rata kepada para pemburu. Tetapi khusus untuk si Kabayan pun diberi paha Kijang yang sangat besar karena telah berani membunuh Kijang sebesar itu hanya dengan pisau raut kecil. Kabayan pun merasa senang dan dia berpikir, wah, si Nyi Itong mungkin tidak akan menertawakanku lagi karena aku telah bisa membunuh Kijang sebesar ini dan mendapatkan pahala besar. Si Kabayan pun pulang dengan rasa bahagia. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita Kabayan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.